Shalom. Shalom. Kabar baik hari ini saudara. Amin. Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dan begitu besar kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Setiap langkah kita Dia senantiasa sertai. Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan membawa puji-pujian, penyembahan, nyanyian syukur. Karena begitu besar Tuhan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan, buat kesehatan, buat keberadaan kami yang sungguh indah Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk membawa sembah kami, pujian kami. Berkatilah acara ibadah syukur pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama jemaat katakan amin. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Dia kemuliaan kita.
Sungguh kami terkagum Tuhan, karena semua yang baik dalam kehidupan kami, itulah karya-Mu. memuji Engkau dengan riang di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh salam new normal kiri kanan. Haleluya. Haleluya. Amin.
mau bersaksi mungkin. Oh ya, Bapak yang baru datang. Ya, terima kasih pertama kali ya, kami sini ya ini memang juga kampung dan desa kami sini. Saya Abraham, saya juga kebetulan evangelis. Saya sudah bertobat dari tahun 1999 ya. Jadi sekarang hidup di Tuhan terus, hidup di firman terus. Saya ada di arah Bending sana ya. Saya sendiri cuma saya sibuk di Tuhan terus pelayanan ya, maju dalam Tuhan. Banyak keluarga di sini. Akhir-akhir ini rohani terus menanjak lebih tinggi terus dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Saya orang yang bergaul dengan Tuhan terus, hati melekat dengan Tuhan. Apa namanya? Ingin mengenal Tuhan itu lebih akrab, lebih karib. Ya. Saya percaya pasti kurang ke kota ini yang kurang kasih, kurang cintai, pasti akan melewati itu. Akhir-akhir ini saya percaya di mana Injil harus diberitakan seluruh dunia baru tiba kesudahan. Ya, semua yang akan terjadi dalam dunia Tuhan pergoncangkan dunia melalui virus-virus yang ada. Itulah menguji orang rohani iman orang tetap naik, orang tetap maju terus dalam Tuhan. Pada akhir zaman ini orang menguji orang iman supaya orang rohani lebih dewasa, lebih naik terus. Ini saya percaya karena kalau Injil diberitakan seluruh dunia Tuhan sudah datang. Jadi Injil dari Asia ke barat ke utara. Akhir zaman ini. Kalau mungkin kalau kamu keluar ke sana dari Eropa kemarin itu dari mana? Sekarang dari Asia. Jadi saya percaya terus ada orang di kota tetap dia tidak terlelap, dia akan menjaga kota kita. Ya. Orang setia taat terus kepada Tuhan, maju, jaga kekudusan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu karena saya mengalami hadirat dengan Tuhan itu, ya, saya paling takut sekali itu. Bahaya kalau dia rebahan, bangun dia pusing dia di pendeta di pihak batu di Murubah. Ada itu kita daripada di apa sana di Karopasin situ pendeta Lomba habis ngobrol dia rebah dia sudah takut itu hadirat Tuhan ya, dia kok apa kan banyak bercanda-canda tertawa begitu banyak. Jadi kalau khotbah itu memang harus dalam roh dia tuh kendali, jadi dia main kalau aduh bahaya kalau tidak mati sudah kita sudah Tuhan semua nangis semua di paksa itu buka DP dada sana untuk sandal kan segera hidup lagi tuh dia berasa memang DP itu. Jadi banyak sekali hal-hal supranatural. Hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh karena kemuliaan pribadi adalah hadirat Tuhan kudus yang suci dan kudus itu. Apalagi Tuhan memakai anak muda generasi akhir zaman ini yang mulai dari sana dari Tuhan. Orang bilang Yerusalem, jadi orang harus membawa kabar sukacita kabar baik menjadi contoh toh. Ya muslim sudah jadi banyaknya, orang ketua sudah gereja. Jadi kisah 4 ayat 11, keselamatan bakal lagi hanya di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Toh, orang bawa manusia, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bawa ke surga bukan karena ya, bawa rambut, waktu telepon ke sana. Ya, kemuliaan Tuhan sangat nyata. Orang membawa dampak di kota ini. Pasti Tuhan berkota akan dilakukan. Bukan melawatan Tuhan
bukan cuma satu kota, sampai negara-negara lain begitu. Jadi mulai karena kita Roma pertama bilang ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah, gitu. Amen. Yang bertolak dari iman, pamer, itu kuasa Tuhan. Ya, terima kasih. Sampai sini saya kembalikan kepada Allah. Terima kasih. Kasih buat kesaksian. Saat ini mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, dan kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan sumber segala kasih karunia. Hari ini Tuhan kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami kepada Bapa. Syukur. Mari angkat hati, mengangkat suara sembah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh.
tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan, hanya nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat nama di atas segala nama yang dikaruniakan kepada kami, Bapa. Karena dalam nama-Mu Yesus semuanya tunduk, Bapa. Apapun itu, nama siapapun, nama pembesar siapapun, nama penyakit apapun, nama masalah apapun, semuanya tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Berfirmanlah buat kami, karuniakan Roh Kudus untuk memberi kami hikmat, untuk memberi kami pengertian, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami boleh mengerti, sehingga oleh pengertian yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, kami boleh melakukan firman-Mu, Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan dalam nama Yesus yang percaya dan terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, kita baca sama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang pertama, kekasih-kekasih Tuhan membaca ayat yang kedua, kita baca berbalas-balasan, dan ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan baca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dalam orang sakit berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya percaya kita semua menikmati kasih karunia Tuhan, dan saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan, semua karena rahmat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Halo, Yesus berangkat kemana? Ke Yerusalem. Sudah tahu arti Yerusalem itu apa? damai. Ya. Apa artinya Yerusalem, Bapak Ibu? Yerusalem artinya rumah damai sejahtera. Jadi Yerusalem itu artinya rumah damai sejahtera. Jadi sebenarnya orang-orang yang tinggal di Yerusalem, Bapak Ibu, harusnya mereka mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu,
Kita baca sama-sama di sini 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah adalah sumber segala kasih karunia. Siapa sumber segala kasih karunia? Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita dipanggil oleh sumber kasih karunia, dengar baik-baik Bapak Ibu. Sekali lagi, Allah sumber segala kasih karunia. Siapa Allah, Bapak Ibu? 1 Yohanes 5 yang ke-20. Yesus itu Allah yang benar. Amin. Yesus itu Allah yang benar. Dan Yesus berkata, teman-teman berkata, Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi. Benar Bapak Ibu, kalau kita menerima panggilan Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, pada waktu kita datang kepada sumber kasih karunia itu, Bapak Ibu, maka oleh kasih karunia, firman Tuhan berkata, kita akan menerima, kita akan mengalami yang Tuhan buat bagi kita, dikatakan pertama-tama akan melengkapi. Amin Bapak Ibu, akan melengkapi. Kenapa dilengkapi? Kenapa dilengkapi Bapak Ibu? Berarti ada yang kurang, ada yang tidak lengkap. Amin Bapak Ibu. Kenapa harus dilengkapi? Kenapa kasih karunia melengkapi? Karena ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang kurang. Yang kurang di sini apa Bapak Ibu? Sabit tolong mesti dilengkapi. Halo, ada orang di sini. Halo. Kenapa Pak? Kurangnya banyak sekali. Kurangnya? Banyak. Banyak sekali. Banyak. Itu dia Bapak Ibu. Dia kurang banyak. Dan karena banyaknya yang kurang, maka saya mesti bilang begini. Kita manusia tidak bisa melengkapi. Karena terlalu banyak yang kurang kata orang. Kurang sabar, ya toh kurang sehat, kurang duit. Oh, halo. Oh, banyak yang kurang Bapak Ibu. Amin. Kurang makan, kurang nasi, kurang sayur, kurang tidur. Banyak yang kurang. Karena banyak yang kurang, dan Tuhan lihat bahwa Tuhan nggak bisa melengkapi yang kurang, maka dibutuhkan yang namanya kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Mau yang kurang dilengkapi? Yang mau angkat tangan. Yang mau dilengkapi harus berjalan dengan kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Saya hari Jumat Bapak Ibu, ada pendeta ada tanya sama saya, Pak Victor, bagaimana supaya tolong mengalami kasih karunia? Apa yang tolong mesti bikin? Wah, kira-kira Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan ini, apa yang Bapak Ibu mau jawab? Bertobat. Puji Tuhan, bertobat. Ada yang lain lagi? Halo. Lakukan firman. Tapi yang saya mesti bilang begini Bapak Ibu, kalau tolong mau mengalami kasih karunia Allah, cuma satu dibutuhkan dari kita. Tidak dibutuhkan usaha kita, cuma dibutuhkan percaya pada firman. Sebab kalau tolong mau berusaha untuk mendapatkan kasih karunia, itu bukan kasih karunia. Itu bukan kasih karunia. Coba kita buka Bapak Ibu. Coba kita buka Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Kita buka sama-sama.
Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, kita lihat sama-sama ayat yang keempat. Roma pasal 4 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada orang yang bekerja, apa? Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai apa? Sebagai hak. Perhatikan baik-baik. Saya senang ayat ini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bekerja dan dia mendapat upah, itu bukan dapat hadiah, itu hak. Dan saya senang Bapak Ibu. Kata hadiah di sini, bahasa Yunaninya dia pakai kata charis. Kalau Bapak Ibu yang punya kitab bahasa Inggris, nggak ditulis dalam bahasa Inggris hadiah, tapi dikatakan di situ grace, kasih karunia. Kalau kita bekerja dan kita mendapat hadiah, itu bukan grace, itu bukan kasih karunia. Tapi Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapat hadiah dari Tuhan. Kalau sudah baca dari Roma pasal 4 ayat yang pertama, Bapak Ibu, mendapat kasih karunia, itu ditulis tentang Abraham. Bayangkan Sarah yang sudah mandul, Abraham yang sudah tua, Bapak Ibu, Abraham yang sudah tua tidak bisa dapat anak, Bapak Ibu. Tidak bisa dapat anak. Sehingga waktu malaikat Tuhan datang kepada Abraham dan berbicara bahwa Abraham akan mendapat anak, Abraham cerita sama Sarah. Abraham bilang, Sarah, tolong mendapat anak. Sarah tertawa, opa, berpikir. So tak tua-tua bangka dan berpikir-pikir anak lagi, ya kan? Sarah tidak percaya Bapak Ibu. Sarah sama sekali tidak percaya. So opa, kita semantul mau dapat anak bagaimana, Bapak Ibu? Mau dapat anak bagaimana? Tapi dengar, Abraham dapat anak bukan karena dia masih mampu, bukan karena dia masih kuat. Abraham dapat anak karena itu hadiah dari Tuhan. Itu kasih karunia dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Terus ke kita. Jadi Abraham menerima mendapatkan anak. Kenapa? Karena dia mengalami kasih karunia Tuhan. Karena itu, semua bilang hari ini, Bapak Ibu, mari jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Percaya kepada kasih karunia Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita baca bahwa orang itu sudah terima kasih karunia dari Tuhan waktu kita bertobat. Nah, kalau orang mulai dengan Tuhan kasih karunia, sepanjang hidup kita mesti berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Harus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Nah, perhatikan dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan begini. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Disebut apa? Bethesda. Ada berapa selambinya? Ada 5 selambinya. Bapak Ibu tahu apa arti Bethesda? Anak-anak sekolah minggu? Mungkin nggak ada loh sekolah minggu. Atau saya lupa. Atau nggak lulus sekolah minggu. Bethesda artinya rumah kasih karunia. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Wow, Bapak Ibu. Bethesda artinya rumah kasih karunia, rumah belas kasihan. Dan Bapak Ibu perhatikan, dikatakan di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 selambinya, dan di selambi-selambi itu apa Bapak Ibu? Ayat 3. Berbaring sejumlah besar orang sakit. Siapa-siapa? Orang sakit siapa ya? Orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di rumah kasih karunia, dorang tunggu-tunggu supaya apa Bapak Ibu? Ada mujizat di situ.
Dorang tunggu-tunggu supaya dorang mengalami mujizat yang dari Tuhan. Tapi bayangkan, yang dorang tunggu siapa? Air bergoncang. Yang goncang siapa? Malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Baca baik-baik. Iya dok? Baca baik-baik. Dan di serambi-serambi itu dikatakan berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan apa? Turun ke kolam itu. Jadi orang tunggu. Yang saya bilang begini Bapak Ibu, dorang tunggu, sekali lagi, dorang tunggu goncangan air kolam itu. Apa yang dorang tunggu Bapak Ibu? Halo? Kalau saya bisa bilang begini, mereka menunggu yang tidak pasti. Amin. Mereka menunggu yang tidak pasti. Kapan tuh airnya mau goncang, dorang tidak tahu. Kapan tuh malaikat Tuhan yang mau datang, dorang nggak tahu. Mereka menantikan yang tidak pasti. Dan kita berkata, dorang ada di mana? Dorang ada di Bethesda, dorang ada di rumah kasih karunia, dorang ada di rumah belas kasihan. Tapi dorang nggak dapat belas kasihan, dorang nggak dapat kasih karunia. Dan saya mesti bilang, hari-hari ini gereja sama dengan orang Bethesda. Banyak jemaat sudah diperhatikan. Jemaat selingkuh masa bodoh. Mas kalau jemaat bertobat sungguh-sungguh, dia mau baptis. Sekarang dunia tak balik. Gereja tak balik Bapak Ibu. Amin. Kalau ada jemaat bermain judi, yang penting dia orang kaya kasih persembahan banyak, yang apa? Mas kalau ada orang yang bertobat sungguh-sungguh, Bapak Ibu, so pakai tangan, so lahir baru, so apa komang dia ini, subasa lo. Gereja mulai menghakimi Bapak Ibu. Sama dengan terjadi di kolam Bethesda, orang sakit. Siapa yang sakit di situ? Orang lumpuh. Satu lagi, orang buta. Kalau baca di bahasa Yunani sebenarnya cuma dua ditulis. Orang buta dan orang lumpuh. Timpang yang lumpuh itu jadi satu, Bapak Ibu. Dan saya mesti bilang, hari-hari ini di gereja banyak orang buta. Kalau pegang tangan pembilang, di gereja sekarang banyak orang buta. Bilang, Bapak Ibu. Pak Pendeta, enggak pernah lihat orang buta di gereja. Memang jasmaninya enggak buta, memang mata jasmaninya enggak buta. Tapi perhatikan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Kenapa? Karena kegelapan itu telah apa? Membutakan matanya. Siapa orang buta? Orang yang benci-benci orang. So, yang benci-benci orang hari ini, jangan pulang dari kebutaan, saling mengampuni. Halo, dosa kita yang Bapak benci. Dengar Bapak Ibu, orang yang suka benci orang, pertama dia buta. Yang kedua Alkitab bilang, orang yang benci orang di mata Tuhan disebut pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci siapa? Saudaranya, ia adalah seorang siapa? Ia adalah seorang apa? Pembunuh manusia. Siapa pembunuh? Bukan nanti kita pakai pisau, bukan nanti kita pakai pistol, tembak orang mati baru disebut pembunuh. Tidak. Firman Tuhan bilang, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah pembunuh. Saya berdoa, orang di sini ada orang buta. Amin.
Artinya begini, saya percaya di sini tidak ada orang yang suka benci-benci orang. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada pembunuh di sini. Haleluya. Saya pernah buat pasal Yohanes 3:15, saya tanya, ada pembunuh di sini? Oh, tidak ada Pak Pendeta. Ini gereja bukan lapas. Wah, berpikir cuma di lapas ada pembunuh. Padahal di gereja banyak pembunuh. Kenapa? Benci. Nggak, tapi ini jadi penatua, doang. Ya kan? Mulai ada kebencian. Nah, Bapak Ibu, di kolam Bethesda banyak orang buta. Bapak Ibu, banyak orang buta, dan yang saya mesti bilang, mereka menantikan belas kasihan, mereka menantikan kasih karunia, mereka menantikan pertolongan supaya ada yang bantu, tapi mereka tidak pernah mengalami datangnya kesembuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kau mengharapkan pertolongan dari manusia, semua bilang engkau akan semakin kecewa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Selain orang buta, ada siapa lagi? Orang lumpuh, Bapak Ibu. Siapa orang lumpuh? Oh, Bapak Pendeta, orang tidak lumpuh. Sehat-sehat orang, bukan lumpuh, bagus. Memang secara jasmani kakimu baik, tapi mungkin kau mengalami kelumpuhan rohani. Coba tolong buka Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan apa? Bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dalam versi yang lain, firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa berapa lama lagi kamu berlaku seperti orang lumpuh. Kenapa? Bercabang hati. Siapa orang lumpuh? Orang yang bercabang hati. Halo, hari ini Tuhan, besok lain. Rajin masuk gereja. Nah, kalau ada masalah Bapak Ibu, pergi di tukang kopak sana, kopak sumur-sumur, pergi Pak Omak sana, Omak mulai ramal, aduh bahaya. Nah, Bapak itu sobat gila. Nah, Bapak Ibu, orang lumpuh adalah orang yang bercabang hati. Saya bilang hari-hari ini, di gereja banyak orang yang sekarang lumpuh. Apalagi dengan ada corona. Aduh. Corona melumpuhkan iman orang percaya. Sampai bertanya-tanya, sampai kapan nih corona mau berhenti? Saya mesti bilang Bapak Ibu, saya nggak berdoa supaya corona berhenti, tapi saya berdoa seperti Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saya bilang seperti Paulus bilang, hai corona, di mana semangatmu? Amin. Hai corona, di mana kuasamu? Dan saya mesti bilang, kuasa corona telah ditelan oleh kematian Kristus di kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita pakai masker, bukan kita takut dengan corona, kan kita hormati pemerintah. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita pakai masker, bukan karena supaya kita yang mendapat corona. Dengar, pakai masker bukan berarti supaya corona yang datang. Bukan karena masker. Amin, Bapak Ibu. Bukan karena masker. Banyak kesaksian pejabat-pejabat tiap hari pakai masker, mas dapat corona. Halo, saya nggak provokasi supaya bisa pakai masker. Enggak, pakai masker boleh, tapi jangan imanmu melekat di masker. Masker tidak menyelamatkan engkau dari corona. Yang membebaskan engkau dari corona hanya oleh darah Yesus. Di mana ada meterai darah dalam domba Allah yang nggak ada pula, Bapak Ibu. Lihat orang Mesir, waktu Tuhan berjalan dan melihat ada meterai darah domba, tidak ada turun. Hari ini waktu corona lewat, dia lihat, Pak Philip Sanger ada meterai darah Yesus. Takut dia mesti enggak. Amin. Corona tidak lihat karena orang pakai masker, corona pakai enggak. Corona dia ada meterai darah Yesus. Terus kasih tahu.
Karena itu hari ini Bapak Ibu, saya mesti bilang begini, tetapkan hatimu. Tetapkan hatimu. Banyak orang lumpuh, banyak orang buta. Orang sakit hati di gereja sekarang. Waduh Bapak Ibu, saya ketemu dengan orang-orang dari gereja yang bicara, Pak Victor, kasih pastiu, mau masuk gereja di situ. Siapa? Gereja-gereja lain itu kasih bantuan apa, tolongin apa-apa. Mulai sakit hati Bapak Ibu. Hari ini dengar, saya mesti bilang Bapak Ibu, jangan harap kepada manusia, harap kepada Tuhan, sumber segala kasih karunia. Dan dikatakan dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu, saya mesti bilang, kalau engkau tidak mengharapkan kasih karunia, dengar Bapak Ibu, kasih karunia itu akan menyelamatkan engkau apapun karena iman. Kasih karunia menyelamatkan engkau. Efesus yang ke-8. Kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan perhatikan, untuk mendapatkan kesembuhan ada DP syarat. DP syarat apa? DP syarat apa Bapak Ibu? Halo. Hah? Enggak, di kolam Bethesda. Kalau orang sembuh, DP syarat apa? Siapa bangun lebih dulu waktu air goncang, dia baik, apapun penyakitnya, ya kan? Siapa lebih dulu bangun dia baik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang lebih dulu bangun siapa? Yang lebih penyakit ringan-ringan, flu, pilek, sakit kepala. Kalau orang lumpuh kasih lebih dulu bangun iya toh? Paling yang boleh bangun, yang lebih dulu bangun, itu yang tidak cacat, yang boleh bakalan bebas. Baru kayaknya orang lumpuh, 38 tahun, pulang kilo-kilo, mau bangun bapak gimana? Halo. Mau bangun bapak gimana? 38 tahun. Dan dia kesyarat, pokoknya kalau air goncang, ngana mesti bangun paling dulu. Bapak Ibu, sekarang dunia juga menawarkan seperti itu. Kalau orang mau apa-apa, mesti becek ini. Kalau orang mau apa-apa, becek ini, becek itu dan yang lain. Tapi hari ini, saya mesti bilang Bapak Ibu, Yesus sumber segala kasih karunia, dia tidak minta apa-apa dari orang. Yang dia cuma harapkan dari orang apa? Percaya. Amin Bapak Ibu. Percaya. Kalau kau mau mengalami kasih karunia Tuhan, engkau mau mengalami kasih karunia Tuhan, percaya. Amin. Percaya. Bapak Ibu, kita cuci darah, dan tiap pergi di tempat cuci darah, dokter-dokter, perawat-perawat bilang, Pak Pendeta, so boleh Jo, 1 minggu 1 kali yang mau datang boleh. Oh haleluya. Kenapa? Dong dia Pak Pendeta sehat. Bedanya yang orang lain apa Bapak Ibu? Sama-sama cuci darah. Dan waktu cuci darah ada yang lebih lama dari kita. Ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Kita baru 2 tahun. Matom kreatinin dalam darah, racun dalam darah masih 16, 6 tahun. Kita baru 2 tahun, tinggal angkat. Halo. Dokter lihat, Pak Pendeta, siapa? Tak bilang, cuma karena kasih karunia. Lain datang dengan kursi roda, Bapak Ibu. Lain datang dengan kurpai. Dorang lihat Pak Pendeta pemuka merah-merah. Dorang sama dengan apa? Sama dengan mayat putih. Kenapa? Bukan karena Victor lebih hebat, tapi yang saya mesti bilang, karena kita kasih karunia. Amin. Dorang bilang, Pak Victor, Tong minum tuh obat ini itu semua. Saya bilang bagus minum obat. Kita tidak bilang dilarang minum obat. Boleh minum obat, tapi kita mau bilang lebih dari obat. Harapkan kasih karunia. Kamu diselamatkan hanya oleh kasih karunia karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin.
Sampai dokter-dokter, perawat-perawat, kalau lihat kita, oh kita dan Pak Victor tuh. Biar kita mau urut dapat 10 dapat panggil, Bapak Ibu. Mari kalau lihat Pak Pendeta masuk, pendeta dulu. Kadang-kadang kita harus bagi dari teman-teman lain. Kenapa? Dorang sama Bapak panggil, terakhir Bapak Devi. Kita dulu dilayani. Hari ini saya mesti bilang Bapak Ibu, karena itu setiap hari bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tiap hari nyanyi itu lagu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari apa? Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Deklarasikan tiap bangun pagi, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena apa? Anugerah-Mu yang telah selamatkanku, hidup dalam segala kelimpahan. Sudah percaya? Karunia Allah, kasih karunia Allah membuat engkau hidup berkelimpahan. Percayalah saudara, berkelimpahan artinya begini, bukan kita pedoi banyak, bukan berarti kita punya uang di bank sunya dapat receh, bukan Bapak Ibu. Engkau berkelimpahan artinya apa Bapak Ibu? Apa yang kau perlukan itu ada, tepat pada waktunya itu ada. Kalau ada bilang berkelimpahan, Matpon Cudu, berarti nggak kelimpahan. Halo. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada. Kelimpahan artinya apa Bapak Ibu? Apa yang kau perlukan, tepat pada waktunya itu ada. Orang kaya bukan orang yang banyak doi. Orang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang kaya adalah pada waktu dia memerlukan sesuatu, tepat pada waktunya yang dia perlukan, itu orang kaya. Dan percaya Bapak Ibu, coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita tolong buka sama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Karena kamu apa? Telah mengenal apa? Kasih karunia Tuhan. Terus Yesus Kristus, bahwa apa? Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berkata di sini bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena kita jadi miskin, supaya dikatakan di sini kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Bayangkan, Dia kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau engkau percaya kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupmu, apapun yang kau perlukan tepat pada waktunya, Dia pasti kasih. Amin. Apapun. Saya dengan istri saya Bapak Ibu, saya mengucap syukur karena kasih karunia Allah. Apa yang orang perlukan selalu ada Bapak Ibu. Tepat pada waktunya, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Bahkan saya harus bilang Bapak Ibu, kadang-kadang teman cuma butuh 10.000, dapat 50.000. Halo. Kenapa? Karena kasih karunia. Karena itu hari ini saya mesti bilang buat Bapak Ibu, harapkan kasih karunia Tuhan. Harapkan. Bagaimana? Cuma satu, iman, percaya Bapak Ibu. Dan Yesus katakan waktu 9:23, bagi orang yang percaya, apa? Tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, mari kalau terus ada di dalam Kristus yang sumber kasih karunia, percayalah Bapak Ibu, Dia akan selanjutnya mengerjakan dalam hidup kita dengan cara yang ajaib.
Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari Yohanes pasal 5. Dikatakan di situ ada orang yang berapa tahun? Yohanes 5 ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun Bapak Ibu. Kita percaya selama 38 tahun sobatnya doi yang keluar. Amin Bapak Ibu. 38 tahun sakit. 38 tahun dia sakit. Dia sudah berusaha, dia sudah pergi ke dokter, dia sudah pergi kemana-mana. Tapi tidak bisa sembuh. Dia pergi di kolam Bethesda. Dia tunggu-tunggu, mana ini? Bilang kalau air bergoyang, sampai lumba-lumba, mau baik. Bukan cuma dia yang tidak baik, banyak orang yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka bukan menantikan Tuhan. Mereka menantikan air yang bergoyang. Kalau kita bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Kalau kau menantikan pertolongan manusia, engkau bukan semakin kuat, engkau semakin lemah. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. Amin, Bapak Ibu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya senang kata menanti-nantikan di situ. Bahasa Ibrani-nya Bapak, artinya bukan batunggu. Menanti bahasa Ibrani-nya artinya begini, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Jadi waktu engkau menunggu sesuatu dari Tuhan, jangan tunggu Tuhan kapan tapi doa mau dijawab. Jangan. Apa? Layani Tuhan. Bagaimana engkau layani Tuhan? Persembahkan korban syukurmu kepada Tuhan. Mazmur pasal 50 Bapak Ibu, Daud katakan, Tuhan kalau lapar, Tuhan yang mau bilang, kita lapar. Enggak. Tapi Tuhan berkata, persembahkan syukurmu sebagai korban kepada Allah dan bayar masalahmu. Kalau kau mau melayani Tuhan, lebih banyak memuji Tuhan, lebih banyak naikkan ucapan syukur. Stop Bapak Keto, Tuhan kasih puasa, Tuhan kasih segala macam, terus rajin layanan, mana. Jangan Bapak Keto. Layani Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan dan katakan, Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Daripada Bapak Keto, aku tak berkata orang tambah Keto cepat mati. Amin. Pak Keto mengulang-ulang. Kita mesti bilang ulang-ulang. Karena ulang-ulang yang mau Bapak Keto. Maka kita bilang orang yang bersungguh-sungguh akan dibinasakan oleh malaikat maut. Hari ini Bapak bilang kasih. Kalau kau menantikan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, layani Tuhan, berikan pujian pengagungan bagi Tuhan. Dikatakan di situ orang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan 38 tahun sakit. Wow, yang tidak sadiki doi datang keluar. Tapi dengar ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Wow, Bapak Ibu, saya diberkati. Dikatakan begini, baca ayat 6 sama-sama Bapak Ibu. Ayat 6 baca sama-sama. Ketika Yesus apa? Melihat orang itu. Saya garis bawahi kata melihat Bapak Ibu. Kata melihat bahasa Yunani-nya adalah koral. Jadi bahasa Yunani dari melihat adalah koral. Koral artinya apa? Bukan cuma melihat, merasakan dan mengalami. Jadi sebenarnya firman Tuhan tentang begini. Dia melihat, dia merasakan, dan dia mengalami. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Hari ini dengan Bapak Ibu, dia bukan cuma lihat orang sakit, orang susah, orang tidak boleh. Dia alami. Dia alami Bapak Ibu. Dia alami itu. Dia alami. Dia bukan cuma lihat, kalau bilang, aduh kesian, Victor tidak ada doi, aduh Victor Tuhan cuci darah kan? Tidak Bapak Ibu. Dia alami, dia rasakan, dan dia katakan apa? Dia rasakan, dia lihat, dan dia mengalami.
apa yang orang lumpuh ini alami, dia tahu. Karena itu kita berkata, ketika dia melihat, dan apa dikatakan? Baca terus, saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena apa? Ia tahu. Bayangkan Yesus tahu. Kenapa? Bapak Ibu, dia rasakan, dia tahu. Di kitab Ibrani dikatakan, dia bukan cuma mendengar doa kita, tapi dia juga mengalami apa yang kita alami. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira kalau Bapak Ibu sakit, kalau Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Pasti jawab, mau. Iya dong. Maukah engkau sembuh? Tapi dia orang sakit jawab apa, Bapak Ibu? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan tanya apa? Maukah engkau sembuh? Dia jawab apa? Tuhan, jadi orang mau tolong kita. Ada tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawab, kita mau, Tuhan. Ya toh, ini tanya mau sembuh. Tuhan, ini ada orang mau tolong kita. Ya kita mesti bilang, ini orang penyakit bukan cuma lumpuh, sakit hati. Tuhan, ada orang. Kenapa? Di rumah belas kasihan. Dia bilang, Tuhan, orang semua cuma mulut, Tuhan. Makanya pernah ada tindakan. Ini orang sakit hati. Ya toh. Sakit hati, Tuhan, ada orang mau tolong kita, nyata ada orang, satu orang pun. Artinya dia bilang apa? Enter pendeta yang peduli dengan kita. Wah. Orang-orang bayang-bayang yang peduli dengan kita. Nyata care dengan kita. Tapi Bapak Ibu hari ini dengar, apapun jawabannya, Yesus tidak mempersalahkan engkau. Kenapa? Dia Allah sumber segala kasih karunia. Dia Allah sumber segala kasih karunia. Kasih karunia bekerja melebihi kelemahanmu, kekuranganmu. Kasih karunia bekerja melewati di atas dosa yang kau buat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi Pak Pendeta bikin dosa bertolak. Oh iya, enggak Bapak Ibu. Tapi yang saya mesti bilang Bapak Ibu, waktu engkau buat dosa, saya mau katakan, Allah tidak mengingat-ingat dosamu. Halo? Dosa cinta. Allah tidak mengingat-ingat dan tidak memperhitungkan dosa kita. Tidak pernah mengingat-ingat. Tidak pernah mengingat-ingat. Coba terbuka Roma 4 Bapak Ibu. Roma pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Sebab jika orang dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk memegang, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja kepadanya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut apa Bapak Ibu? Bukan apa? Dengar, kita dibenarkan bukan karena Tuhan bikin bagus. Kalau Tuhan dijadikan orang benar, bukan karena apa yang Tuhan buat. Nah, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang apa? Diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya apa? Tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ada ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Yang saya senang di sini kata kebenaran itu Bapak Ibu. Bahasa yang artinya begini, itu perkenanan Tuhan.
Jadi orang yang ada iman adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir coba kita buka, Ibrani 11 Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tak terkenal. Kalau kau mengalami kasih karunia cuma satu, percaya. Ini ada yang lain Bapak Ibu. Percaya. Percaya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami orang lumpuh ini Bapak Ibu, Yesus tanya, "Nana mau sembuh?" Tuhan, nggak ada orang mau tolong bagi kita. Nggak ada orang mau saya turun bagi kita di kolam. Nggak ada. Tapi Tuhan tidak dengar apa jawaban orang lumpuh itu. Yesus cuma bilang, "Bangun, angkat tilammu dan berjalan." Kebodohan kita, sekali lagi Bapak, kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kelemahan kita tidak bisa mengurangi kasih karunia Tuhan bekerja di hidup kita. Kalau kita Tuhan Yesus, kita tanya, "Anak mau baik?" Tuhan, nggak ada orang mau saya turun. Nah sudah dengan orang mau. Untung kita bukan Tuhan. Ya kan? Tapi Yesus, karena Dia sumber segala kasih karunia, Dia tanya, "Mau sembuh?" Nggak ada orang. Yesus bilang, anak mau setelah. Yesus dia tahu juga Bapak Ibu. Ya toh? Kita tanya, "Anak mau sembuh?" Tuhan dia tahu mau tolong. "Anak mau sembuh?" Yesus cuma satu kali tanya, "Anak mau sembuh?" Jawabannya tidak konek. Maaf Bapak Ibu, karena kasih karunia Allah yang ada dalam Yesus, Dia bilang, "Bangun, angkat tilammu dan berjalan." Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus tahu firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu firman Bapak Ibu, kalau baca di 120 namanya firman kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Karena itu Paulus bilang, "Aku serahkan kamu kepada firman kasih karunia." Kenapa? Waktu Yesus berfirman, "Angkat tilammu dan berjalan." Kasih karunia Allah yang bekerja lewat firman Tuhan, orang lumpuh itu berjalan. Hari ini Bapak Ibu, kalau mau menerima kasih karunia Tuhan, pertama percaya, yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa, jangan pemalas baca Alkitab. Waktu dengan tangan bilang, "Jangan pemalas baca Alkitab." Amin Bapak Ibu. Kita di grup tiap hari kita tulis. Kalau ada yang di grup, tiap hari kita tulis, "Don, Mazmur 129, 127, 130." Nah kita lihat ada satu pun yang tanggapi. "Don, kita apa itu?" Kita baca Alkitab, tanya enggak? Artinya kita mau kasih motivasi pada orang, kalau boleh baca Alkitab. Ada amin? Baca Alkitab Bapak Ibu. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau orang baca Alkitab, halo, mau timbul kasih karunia dari mana? Karena itu firman kasih karunia. Karena itu saya sarankan teman-teman penyembah, teman-teman pemusik, kalau boleh baca Alkitab. Dia Juni hari pakai status di mana, baca mulai besok ikut. Baca Alkitab, renungkan, dapat ayat di mana, pun tulis di situ. Kalau kau setia dalam perkara kecil, Tuhan percaya akan perkara-perkara besar. Amin. Karena itu, Bapak Ibu, saya senang dengan Ibu yang Matoke, dia bilang begini, sekarang tuh orang mesti cinta firman. Karena itu sekarang di Betani Bapak Ibu, ini bulan Oktober sampai selama-lamanya, itu ditekankan untuk cinta firman Tuhan. Amin. Cinta firman. Dan saya mesti bilang begini Bapak Ibu, saya senang Ibu Leni bilang begini, engkau tidak mungkin mencintai perkataan orang itu
Kalau kau tidak mencintai, siapa yang berbicara kepadamu? Saudara. Amin. Saya tak mungkin mau dengar apa yang mau bilang kalau kita tidak cinta. Karena itu Yesus tanya, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ada amin Bapak Ibu? Kita berdoa supaya mulai besok pagi para pelayan-pelayan Tuhan mulai satu-satu Alkitab ya toh. Biar nanti kita jam 12 siang. Yang penting ada baca. Kenapa Bapak Ibu? Segala tulisan yang diharamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Ada amin? Untuk kita ambil satu pujian bagi Tuhan. Amin Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, amin. Tiada berubah. Katakan, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, musik mainkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata seperti ini dalam hati Bapak Ibu berkata, kenapa kita mesti berkata, kusiapkan hatiku untuk mendengar firman-Mu. Orang sehabis dengar firman, mau siap apa dia mendengar firman? Saya mesti bilang Bapak Ibu hari ini, bukan cuma kau siap dengan firman Tuhan di tempat ibadah, tapi sebelum kau pulang, dimanapun kau berada, katakan kepada Tuhan, hatiku siap untuk mendengarkan firman. Sebab firman Tuhan adalah firman kasih karunia. Bukan cuma waktu di gereja mendengar khotbah, dalam berkata hatiku siap dengan firman. Tapi hari ini Tuhan mau setiap saat siapkan hatimu untuk dengar Tuhan berfirman. Sebab kita berkata, waktu firman Tuhan disampaikan, maka yang sakit disembuhkan. Waktu firman Tuhan disampaikan, gunung-gunung gemetar, gunung-gunung masalah, gunung-gunung sakit penyakit, gunung apapun yang kau hadapi akan gemetar waktu mendengar Tuhan berfirman. Karena itu, kalau kau mendengar ini, jangan cuma sekedar karena kau tahu, jangan cuma sekedar karena kebiasaan. Sebelum firman kau nyanyi lagu ini, kapan kau nyanyi lagu ini, karena kau punya kerinduan untuk selalu mendengar apa yang Tuhan firmankan. Tiada berubah, dahulu sekarang Glory bagi namamu. Mari berjumpa dengan hidup selamat pada siang hari ini. Yesus Kristus yang sama 2000 tahun yang lalu. Haleluya.
lagi siang hari ini. Yesus yang sama bertanya, maukah engkau sembuh? Saya tidak tahu apa yang menjadi keluhanmu, apa yang menjadi tanggunganmu, apa yang menjadi pikulan saudara yang berat hari-hari ini. Angkat tangan di hadapanmu, bawa di atas mezbah kasih karunia. Tidak akan pernah Allah menolak engkau. Dia menghargai hati yang hancur. Dia menghargai setiap tetesan air matamu. Air matamu berharga di matamu, atau berharga di mata Tuhan, karena engkau adalah rupa dan gambar Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang hari ini. Tuhan, engkau mengenal pergumulan kami. Tuhan, engkau mengenal sakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus kami disembuhkan. Siang hari ini Tuhan, kami berterima kasih untuk perjumpaan kami dengan Engkau di Bethesda, di rumah belas kasihan-Mu. Engkau hadir di sana. Engkau merasakan, engkau melihat kami bukan seperti orang Yahudi melihat kami. Engkau melihat kami dan engkau penuh dengan belas kasihan. Siang hari ini Tuhan, kami memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini. Berkati masa depannya, berkati orang tua mereka. Apa yang menjadi kelola, apa yang menjadi pekerjaan setiap kami Tuhan, engkau membubuhi berkat di sana. Dan kami memberkati setiap gereja-gereja yang ada di kota Manado, yang terus berjuang melawan semua apa yang menjadi tantangan musuh-musuh gereja hari ini, dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja bersatu kembali, gereja-gereja mengangkat panji keselamatan untuk meninggikan hormat bagi Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Siang hari ini Tuhan, kami terus berdoa untuk Bapak Victor Donggala, suami istri, dengan pemakaian Tuhan yang dahsyat hari-hari ini dan hari-hari yang akan depan. Pulihkan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam sakit cuci darahnya. Kami percaya akan berhenti cuci darah di dalam nama Yesus. Hamba-Mu ini akan sempurna bekerja dan melayani Engkau. Dimanapun dia berada, Tuhan, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai hamba-Mu ini. Kami percaya pemakaian hamba-Mu yang akan lebih dahsyat lagi di hari-hari yang akan datang. Dan akan banyak jiwa yang Kau berkati dalam pertobatan pelayanan hamba-Mu ini. Kami terus menanti, bukan kami tidur. Kami terus menanti, bukan kami di rumah, tapi kami menanti untuk melayani Engkau senantiasa. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, dan karunia-karunia daripada Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap pribadi kami. Kami terus akan melayani Engkau. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan-Mu siang hari ini. Perjumpaan kami pada hari-hari yang akan datang, dan terus kami menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Semua yang diberkati siang hari ini karena firman yang berdasar. Semua mari kita katakan haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat firman yang sungguh indah buat kita semua di siang hari ini. Marilah kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sama seperti orang lumpuh yang masih mempertanyakan kebaikan Tuhan, tapi marilah kita dengan iman menjawab, aku mau sembuh. Amin. Haleluya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan urapan yang baru, limpah kasih karunia, berkat jasmani dan rohani buat Bapak Victor, Ibu, keluarga dalam pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan ini. Saat ini kita nyanyikan satu lagu. Apa tadi kita? Bukan. Berbesar anugerah.
kuasanya memulihkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia. Amin. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami tahu Engkau begitu mengasihi. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untuk dapat semua dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan memberi keberuntungan, keberhasilan dan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu yang mengubah hati kami, kami berlayan Tuhan. Terima kasih kita pulang juga dan terima berkat sampaikan apa-Mu. Haleluya. Mari kita kenakan tangan di hadirat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput orang-orang salehnya. Semua yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan menerima berkat dan nanti Roman akan membawanya. Silakan. Roman. Puji Tuhan, saya berkesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan berdoa. Sebelum kita menikmati sentapan dan jasmani, kita dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, menaikkan kepada-Mu di siang hari. Percaya karena kasih karunia-Mu lah kalau kami mendengar. Sebelum kami mohon, sebelum kami meneruskan segala aktivitas kami pada siang hari, kami datang kepada-Mu berdoa sampai Tuhan. Sekarang juga setelah kami menerima santapan Tuhan, biarlah kami disegarkan, iman kami dikuatkan, selalu memuji memuliakan Engkau dalam kehidupan. Terkadang kami menikmati santapan jasmani. Sebelum kami membuat, kuduskanlah dan kami ada di kota baru dalam tubuh jasmani kami. Berkatilah tangan yang telah menyediakan saudara yang mungkin berkelimpahan maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya semua yang sudah berhasil. Amin. Inilah doa hamba ya Bapa.